Pemkot Semarang minta warga tak terlena dalam euforia meski turun level PPKM. Pemerintah Kota Semarang meminta warga tak terlena dalam euforia meski kini status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Semarang berstatus level 2 dari sebelumnya level 3. Pemkot mendorong warga tetap tak kendur dalam menerapkan protokol kesehatan 5M. Hal itu disampaikan Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin saat diwawancara Radio Idola hari ini. Sebelumnya PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali kembali diperpanjang mulai hari ini, 31 Agustus hingga 6 September mendatang. Di Jawa Tengah ada 2 wilayah aglomerasi yang levelnya membaik yaitu Semarang Raya menjadi level 2 dan Solo Raya menjadi level 3. Menurut Iswar Aminuddin, jika warga hanyut dalam euforia dan kendur dalam menerapkan prokes, hal itu akan membuat segala upaya yang dilakukan dalam upaya penanggulangan COVID-19 akan berantakan. Saya kira 5N maupun 3T ini kan fungsi kami nanti karena ada testing, kemudian ada tracing, kemudian ada treatment. Nah, upaya yang akan dilakukan pemerintah, masyarakat, ayo kita bersama-sama menerapkan 5M. Saya kira masyarakat sudah banyak sosialisasi yang kita berikan, bagaimana sih sebetulnya 5M. Iswar menambahkan seiring dengan pelaksanaan PPKM level 2, pihaknya akan terus memastikan peningkatan 3T yaitu tracing, testing, dan treatment dan mempercepat cakupan vaksinasi COVID-19. Yang tak kalah penting menurut Iswar, dalam upaya terus menekan kasus COVID-19, ia meminta kesadaran warga. Warga mesti jujur pada petugas kesehatan ketika mengalami gejala agar segera melakukan tes swab antigen. Selain itu, bagi yang terkonfirmasi positif COVID-19, segera lapor dan melakukan isolasi terpusat di tempat yang sudah disediakan Pemkot Semarang. Iswar berharap saat ini tak ada lagi warga yang isoman di rumah mengingat tempat isolasi di Vaskes atau tempat isoman terpusat seperti di rumah dinas wali kota sudah memadai. Artinya bahwa ketika ada masyarakat yang terpapar, tempat kita masih luas. Masuk ke rumah dinas sebagai pusat isolasi terpadu ini memang jauh lebih nyaman di sana. Ya, kita berharap ketika ada satu orang yang terpapar akan kita lakukan tracing, Mas. Kita juga mohon bantuan ini kepada masyarakat yang terpapar, mungkin pada saat itu ditemukan mereka terpapar positif, jujur kontak eratnya ke siapa saja sehingga petugas ini pun nyaman nanti untuk mencari. Minimal harus ada 10 orang yang harus kita tracing. Sementara itu ahli kesehatan masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Antono Suryo Putro, saat diwawancara Radio Idola menyatakan tidak ada faktor tunggal dalam menangani pandemi. 3 hal menjadi kunci utama yakni protokol kesehatan 5M, 3T yaitu tracing, testing, dan treatment, serta vaksinasi. Sehingga hal itu harus terus dilakukan meski sudah ada perubahan level PPKM di daerah, termasuk di Kota Semarang. Hal itu juga menjadi cara kita bisa menuju endemi. Jadi kalau terjadi keseimbangan itu tadi, maka kita bisa maintain kondisi pandemi ini menjadi endemi. Ya ada, tapi tidak membahayakan. Pemerintah menargetkan tahun depan kita bisa memasuki fase endemi setelah pandemi. Dr. Antono optimistis itu bisa dicapai asalkan didukung kesadaran segenap warga untuk mematuhi apa yang diinstruksikan oleh pemerintah dan ahli epidemiologi. Serta itu juga terpenuhinya beberapa syarat. 1, vaksinasi terus. Kemudian tadi protokol kesehatan itu dijalankan terus. Dan ketiga, testingnya atau tracingnya itu dijalankan terus. Kalau itu bisa dijalankan terus, maka kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai kondisi dari COVID ini. Nanti kita bisa sampai pada kesimpulan, oke, ini nggak apa-apa gitu. Walaupun COVID masih ada gitu ya. Nah, itu yang kita akan capai pada endemi tadi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM sepekan mendatang, mulai hari ini 31 Agustus hingga 6 September mendatang. Meski sejumlah daerah berhasil menurunkan level PPKM, Presiden meminta masyarakat tetap waspada dan hati-hati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.